Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga umur yang panjang, sehingga kita dapat melakukan kegiatan daring pada saat sekarang ini. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat yaumil mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada anda semuanya ucapkan salam BK dan salam sehat selalu. Pada kali ini materi kita adalah tentang pemahaman diri atau konsep diri yang terakhir, yaitu part 8. Jadi kalau kita flashback atau balik ke belakang tentang pemahaman diri atau konsep diri itu, pertanyaan itu siapa aku ini, yang kedua untuk apa aku lahir dan hidup, yang ketiga menjadi apa aku nanti. Itu semuanya sudah kita bahas, masalah tentang siapa aku, untuk apa aku lahir dan hidup, setelah itu menjadi apa aku nanti, sudah kita bahas. Kesimpulan akhir dari proses tentang pemahaman diri manusia itu harus paham tentang dirinya sendiri, ya, tentang dirinya sendiri atau mengenal dirinya sendiri. Kalaulah seorang manusia atau seorang siswa dan siswi mengenal dirinya sendiri, maka akan dia mengenal orang lain. Dari sini akan tahu tentang diri kita, baik sikap positif yang kita miliki maupun sikap-sikap negatif atau sifat-sifat negatif yang kita miliki. Makanya kesimpulan dari konsep diri itu sendiri tentang konsep diri itu sendiri atau tentang sifat-sifat negatif atau negatif yang dimiliki. Makanya kami bersimpulan di sini adalah bahwa sifat yang pertama adalah sifat positif itu harus dipertahankan menjadi sifat keseharian. Nah, ini dia bagi anda semuanya. Bagi manusia yang memiliki sifat-sifat positif, maka dipertahankan ini, ya. Hal-hal yang baik harus dipertahankan, kecuali hal-hal yang tidak baik baru dihilangkan pada diri kita. Maka khairun nas yanfa'u linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Apa bentuk dari sifat-sifat positif yang kita miliki? Yang jelas tidak merugikan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sifat positif yang berada di daerah buta atau rahasia harus segera ditunjukkan, ditampilkan agar bisa diketahui oleh orang lain. Ini kita sebut dengan daerah buta, ya. Daerah buta yang kita sebut dengan blind spot area, sehingga harus dikembangkan ini, sehingga orang lain tahu sifat-sifat atau sikap-sikap positif kita ataupun potensi-potensi kita yang kita miliki yang positif, sehingga orang lain tahu. Jangan merasa malu untuk mengembangkan potensi-potensi kemampuan-kemampuan kita yang kita miliki, baik dalam bidang apapun bentuknya. Bidang apakah itu bidang olahraga namanya, bidang seni, dan lain-lainnya, ya harus kita kembangkan, harus kita tonjolkan, ya harus memiliki
PD, kepercayaan, self confidence atau kepercayaan diri kita untuk mengembangkan segala kemampuan yang kita miliki. Jangan merasa malu, jangan merasa gengsi. Malu ya kalau kita melakukan hal-hal yang salah. Kalau yang benar silakan dikerjakan, dilakukan. Yang selanjutnya adalah sifat positif berada di daerah tertutup harus menjadi bahan refleksi diri, dan jadikanlah sifat itu menjadi sifat diri sesuai dengan masukan dari orang lain. Ya, ini kan ini masukan dari orang lain. Apapun yang dikritik oleh orang lain, saran-saran orang lain selagi saran itu baik, menunjang kita dalam proses apapun bentuknya, terutama dalam proses belajar, diterima untuk kebaikan kita ya, selagi kita menuntut ilmu. Iya. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat adalah sifat-sifat yang tergolong negatif tidak secara langsung diungkapkan, namun dibalik itu ada harapan agar sifat itu mulai ditinggalkan ya. Jadi hal-hal yang negatif yang kita miliki, yang ada pada diri kita, sifat apapun, baik itu melanggar norma-norma hukum kah namanya, norma-norma agama kah namanya, wajib untuk ditinggalkan. Kalau itu dalam bentuk norma-norma agama, hal-hal yang negatif, hukumnya ada kausalitas sebab dan akibatnya. Kalau dia berbuat hal-hal yang tidak baik di dunia, nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab apa yang dia lakukan di atas permukaan dunia ini. Tapi kalau kebaikan yang dia lakukan dalam segi agamanya, dia akan mendapatkan surganya Allah, akan mendapatkan pahala dicatat sebagai amal ibadah bagi mereka melakukan sifat-sifat atau sikap-sikap positif itu sendiri ya. Dan juga hal-hal yang negatif dalam bentuk kegiatan-kegiatan di sekolah atau melanggar aturan-aturan sekolah, maka akan dikenakan sanksinya. Apa sanksi-sanksinya? Ya sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah atau tata tertib yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Jangan kita langgar. Ada berapa item itu ya, di awal sekolah kita sudah diberikan tata tertib sekolah. Jangan dilanggar tata tertib itu, melainkan harus ditaati oleh seluruh komponen lingkungan yang ada di sekolah itu, baik itu gurunya, baik itu siswanya terutama ya. Nanti siapapun dia yang ada di lingkungan masyarakat sekolah, makanya harus mengikuti tata tertib sekolah. Inilah bagi anda semuanya ya, kembangkan segala sifat-sifat positif dan jauhi hal-hal yang negatif yang kita miliki. Kita sadar bahwa insan al-khata', setiap manusia pasti punya kekhilafan sendiri ya. Makanya setiap manusia tidak luput dari dosa atau kesalahan. Maka dari itu, bagi siswa-siswi semuanya, kembali Bapak jelaskan, tetap semangat, kembangkan setiap potensi yang Anda miliki. Jangan merasa malu atau merasa sehingga kalian menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Oleh karena itu, mungkin itu saja materi tentang pemahaman konsep diri yang Bapak sampaikan ini. Mudah-mudahan kalian mengetahui atau memahami tentang diri kalian sendiri. Itu saja yang Bapak sampaikan kepada Anda semuanya. Salam beka dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.